Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak mantan kepala desa, baiklah tujuan saya di sini adalah untuk mewawancarai Bapak mantan kepala desa, Bapak Ansori. Dan tugas ini ialah tugas perilaku dan budaya organisasi untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester, dan dosen pengampunya ialah Bapak Rosidil Fikri. Pada video ini videonya akan diupload ke YouTube untuk menyelesaikan tugas dan mata kuliah ini. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak sebagai mantan kepala desa. Yang pertama yakni, sejak kapan Bapak mengenal organisasi dan politik? Kemudian jelaskan menurut Bapak apa itu organisasi dan politik. Persilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Terlebih dahulu kita buka maskernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada anak saya Rizky Fernando yang telah mewawancarai saya sebagai narasumber. Mungkin ini tidak cocok menurut saya, namun ini untuk membantu anak saya Rizky. Saya bersedia dengan diberikan beberapa pertanyaan tentunya untuk menjawab agar dapat membantu tugas kuliah beliau ini. Baik, pertanyaan pertama tadi, sejak kapan mengenal organisasi dan politik ya? Sebenarnya organisasi dan politik ini kita sudah kenal ya, semenjak kita mulai beranjak dewasa. Tentu kita sudah mengenal organisasi dan politik, tentunya dari bangku sekolah ya, karena organisasi adalah untuk menopang kegiatan politik tersebut ya. Jadi semuanya itu berkaitan antara organisasi dan politik. Kalau kita jelaskan apa itu organisasi dan apa itu politik ya. Organisasi itu tentunya adalah kumpulan beberapa orang ya untuk mencapai suatu tujuan. Karena ini adalah berhubungan dengan manajemen. Manajemen itu adalah proses kerjasama melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kita ingin untuk mencapai tujuan kita, apalagi menjadi penguasa atau pimpinan, tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri ya. Tentunya kita melibatkan orang lain. Itulah makanya kita perlu suatu badan yang namanya badan organisasi. Jadi organisasi itu kumpulan beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan ya. Tentunya merupakan tugas masing-masing. Tentunya suatu organisasi itu kan tentu ada ketua ya. Ada ketua, ada sekretaris, ada wakil, mungkin ada pembantu umum dan lain sebagainya. Nah, jadi suatu organisasi ini jelas mendukung kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan, yang itulah teknik inilah yang dinamakan teknik politik. Jadi organisasi politik tanpa organisasi tidak mungkin ya. Organisasi jelasnya tujuannya untuk politik, mencari kekuasaan. Organisasi apa saja ya, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai organisasi besar ya, organisasi di tengah masyarakat. Kita bisa berorganisasi itu mulai dari sekolah, tentunya ada OSIS ya, organisasi intrasekolah namanya OSIS. Nah, itu sejak itu kita sudah mulai berorganisasi. Saya juga pernah menjadi pengurus OSIS di masa sekolah dulu, juga pernah jadi mungkin ketua kelas ya, itu karena organisasi. Mungkin itu anak saya Rizky. Terima kasih Pak atas jawaban soal yang pertama, Pak. Kita beranjak pada soal yang kedua. Sebagai kepala desa, apa saja tugas dan fungsi kepala desa, Pak? Sejak Bapak menjadi kepala desa dan sekarang menjadi mantan kepala desa, Pak. Mohon penjelasannya. Baik. Sebenarnya tugas dan fungsi kepala desa itu banyak. Saya hanya menyebutkan beberapa saja ya. Yang jelas pertama, tugas kepala desa itu memimpin pemerintahan desa. Artinya suatu pemerintahan itu sebagai pemimpinnya adalah kepala desa. Yang kedua, membina kehidupan perekonomian masyarakat. Kemudian membina organisasi kemasyarakatan. Kemudian kita juga menjadi pembina lembaga adat ya, sebagai pengayom adat di desa. Kemudian juga
kita berhak menyelesaikan sengketa-sengketa di tengah masyarakat. Apa saja urusan yang ada di tengah-tengah masyarakat, tentunya kita sebagai motor penggerak, sebagai kepala desa. Oke, baik, pertama itu sebagai pimpinan dari pemerintahan, tentunya kita yang selalu berhubungan keluar, apa saja yang dibebankan oleh pemerintah lebih tinggi kepada kita, tentunya kita akan melaksananya. Begitu juga tugas-tugas atau aturan undang-undang yang dibebankan kepada kita dari pemerintah, tentu kita akan menerapkannya di desa. Kemudian juga kita membina kehidupan di tengah masyarakat, kita menganjurkan masyarakat bagaimana meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat, ya. Tentunya masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya kan tentunya masyarakat jelas mungkin perlu bimbingan atau arahan dari kita, karena masyarakat untuk membuka ekonomi itu perlu bantuan dari pihak pemerintah yang lebih tinggi. Untuk menganjurkan itu semua, tentunya kita yang akan membawa masyarakat membuat suatu organisasi, katakanlah itu semacam kelompok tani, misalnya kalau di bidang pertanian, ya, kita arahkan membuat kelompok, terus kita sahkan, kita SK-kan kelompok tersebut, kemudian kelompok itu akan mengajukan proposal ke pemerintahan, kemudian turunlah bantuan untuk menunjang perekonomian. Yang artinya kita membina perekonomian itu bukan kita yang ngasih modal, tapi kita menganjurkan bagaimana cara mencari modal atau bantuan usaha tersebut. Itu kalau di bidang pembinaan ekonomi. Kemudian pembinaan organisasi kemasyarakatan, seperti organisasi mungkin ada yang namanya majelis taklim, ada namanya RT, ada namanya Karang Taruna. Itu tugas kepala desa bagaimana suatu organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Kita harus turun ke bawah, kita harus menganjurkan, kita harus mengarahkan kepada masyarakat supaya organisasi itu dapat berjalan dan dapat mencapai tujuan apa saja yang diinginkannya. Mungkin itu sebagai penjelasan untuk organisasi. Jadi jelas anak saya Rizky bahwa organisasi itu dengan politik erat sekali hubungannya. Jadi organisasi, tentunya kita berorganisasi dulu, baru kita membuat suatu politik sehingga kita bisa memegang jabatan. Tanpa organisasi tidak bisa kita menjadi seorang pejabat, katakanlah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk jawaban yang kedua Pak. Kita lanjut pada soal yang nomor 3 Pak. Organisasi apa saja yang Bapak pimpin sebelum menjadi kepala desa Pak? Ya, Mohon penjelasan Pak. ya, kalau organisasi, kalau mungkin kalau di sekolahan saya juga tidak jadi pemimpin, tapi jadi sekretaris OSIS saya pernah begitu ya. Kemudian juga saya pernah jadi ketua kelas. Bahkan saya jadi ketua kelas itu kelas 1 sampai kelas 3 ya. Di tingkat level SLTA itu saya sampai 3 tahun jadi ketua kelas. Artinya saya sudah berorganisasi dari sekolah. Kemudian selesai itu saya masuk jadi mengikuti organisasi Karang Taruna. Mula-mulanya mungkin jadi pengurus ya. Pertama kali saya jadi pembantu umum ya. Kemudian baru saya mencalonkan ketua Karang Taruna dan alhamdulillah terpilih. Mungkin pada saat itu menjadi ketua Karang Taruna Desa Sungai Baung, yaitu Karang Taruna Sukmajaya gitu. Baik, terima kasih Pak untuk jawaban yang nomor 3 Pak. Kita melanjut kepada soal yang terakhir ini Pak. Iya. Pesan dan kesan sebagai kepala desa Pak untuk pemuda dan pemudi dan juga mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, dan juga motivasi untuk mahasiswa yang menonton video ini Pak. Mohon penjelasannya Pak. Ya baik, jadi kepala desa ini, suatu desa tentunya ada seorang kepala desa. Kalau dulu ya jadi kepala desa itu orang tidak terlalu banyak yang ingin untuk jadi kepala desa. Kalau sekarang orang sudah banyak keinginan untuk jadi kepala desa. Kenapa? Jadi suatu desa itu sudah ada masukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 itu, desa sudah punya anggaran ya. Anggaran bantuan dari pemerintah. Yang pertama itu yang kita kenal dengan ADD, alokasi dana desa, bantuan dari pemerintah kabupaten. Kemudian ada yang namanya DD, dana desa, bantuan dari pemerintah pusat. Artinya menurut saya bahwa
pesan saya bagi mungkin generasi tentunya anak-anak mahasiswa yang ingin mencalonkan sebagai kepala desa, ya ini menurut saya lebih baik karena kita di desa tentunya saat ini sudah modern dan maju, tentunya perlu orang berpendidikan, terutama anak-anak mahasiswa yang sudah selesai nanti ingin mencalonkan sebagai kepala desa. Jadi kepala desa itu perlu memang anak-anak yang berpendidikan karena yang dikelola itu sudah banyak, dana yang kita kelola sudah banyak sekarang ya. Tentunya saya juga mengingatkan bahwa proses pengelolaan dana ini tidak serta-merta menurut kita ada aturan undang-undang yang berlaku. Artinya jangan sampai nanti kita salah guna ya. Banyak mungkin dari kepala desa kita yang bisa terlibat dalam hal ini karena mungkin penyalahgunaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau kita mau jadi kepala desa tentunya kita sesuaikanlah dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian kesan jadi kepala desa itu jelas banyak ya. Tentunya seorang kepala desa itu mendapat bimbingan dari pemerintah dari atas. Mungkin kita pernah mengikuti pelatihan gitu ya, keluar provinsi begitu ya, keluar kabupaten, menjadi pengalaman kita untuk diterapkan di desa. Bahkan kita juga bisa menjadi kepala desa terbaik begitu, kepala desa terfavorit dengan catatan kita punya prestasi. Jadi di desa itu banyak prestasi bagaimana kita bisa mengangkat desa kita menjadi yang terbaik. Contoh di Sungai Baung ya, kita sudah punya klub bola kaki ya, melalui itu Liga Desa sampai Bekasi gitu ya, klub PSBM Sungai Baung untuk ya artinya sudah go nasional gitu ya artinya. Juga di bidang penggerakan PKK itu juga sudah sampai ke nasional, mewakili Kabupaten Batanghari untuk kegiatan PKK. Artinya kita juga sudah banyak penghargaan dari pemerintah kabupaten, provinsi, ya bahkan nasional untuk kegiatan PKK. Jadi tergantung dengan kita. Kalau mau jadi kepala desa itu tentunya kita banyak kegiatan. Bagaimana kita menopang desa kita sehingga desa kita jadi terkenal gitu ya. Dengan jadi terkenal artinya orang-orang dari atas pemerintah, dinas-dinas akan turun, bisa membantu masyarakat kita yang kurang mampu gitu ya. Artinya dengan kita menjadi motor penggerak di desa, sehingga desa kita menjadi maju, disitulah masuk orang-orang dari luar, pemerintah, pejabat-pejabat, jadi kita bisa membantu masyarakat kita yang lemah, begitu. Ya, terima kasih Pak atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan. Dan sudah sama-sama kita dengarkan dan kita lihat bahwa Bapak mantan kepala desa ini sangat berpengalaman di dalam dunia organisasi, dari organisasi yang bawah sampai ke organisasi yang atas. Baiklah, saya Rizky Fernando, mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian, dan juga terima kasih atas waktunya Pak, atas kesempatan pada malam hari ini. Baiklah, saya Rizky Fernando, saya mohon pamit dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.